bagi khotib yang daim hadas, maka wudunya harus 2 kali. Wudu yang pertama untuk khutbah, wudu yang kedua untuk sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha, syarat wudu yang kelima yaitu dukhulu waqtin lidaimi hadas, masuknya waktu sholat bagi seseorang yang selalu hadas. Bagi seseorang yang selalu hadas, syarat sah wudunya yaitu harus masuknya waktu sholat. Misalkan mau sholat duhur, maka wudunya setelah masuk sholat duhur. Jika wudunya jam 11, maka wudunya tidak sah. Kasalisin wa mustahadotin, seperti orang yang bekser, wa mustahadotin, orang yang selalu istihadho. Bagi orang yang bekser, bagi orang yang selalu istihadho, syarat sah wudunya harus masuk waktu sholat. Wa yustaratu lahu aidon donu dukhulihi, dan disyaratkan pula baginya, bagi orang yang selalu daim hadas, untuk menduga masuknya waktu sholat. Fala yatawaddo'a, maka baginya tidak diperbolehkan berwudu jika belum ada zon kuat, belum masuknya waktu sholat, maka tidak ada berwudu, maka wudunya tidak sah. Jadi syarat sah wudu bagi orang yang daim hadas harus masuk waktu sholat. Contoh, mau mengerjakan waktu sholat duhur, maka harus yakin bahwa sudah masuk waktu sholat duhur terus berwudu. Jika sebelum masuk waktu sholat duhur jam 10 sudah wudu, bagi si daim hadas maka wudunya tidak sah. Kayak katayamu milih fardin au nafilin muaqqatin qabla waqti fili, seperti halnya orang yang tayamum. Orang yang tayamum untuk sholat fardu ataupun sunnah sebelum masuknya waktu mengerjakan sholat. Tayamum, syarat sah tayamum diantaranya sudah masuk waktu sholat. Contoh, misalkan mau mengerjakan sholat duhur, maka tayamumnya setelah masuk sholat duhur. Jika tayamum jam 10 tayamum tersebut untuk sholat duhur, maka tidak sah tayamumnya. Antara tayamum dan wudu sama halnya wudu bagi orang yang daim hadas. Wali sholati janazatin qablal gusli, ya. Wali sholati janazatin qablal gusli, dan untuk sholat janazah sebelum memandikannya. Jadi syarat sahnya wudu bagi si daim hadas. Daim hadas tersebut mau menyolati jenazah, syaratnya si jenazah tersebut sudah dimandikan. Jika si jenazah sudah dimandikan terus berwudu bagi si daim hadas, maka wudunya sah. Tapi kalau misalkan mayitnya belum dimandikan terus si daim hadas berwudu, maka wudunya tidak sah. Wa tahiyatin qabla dukhulil masjid, dan untuk sholat tahiyatul masjid sebelum masuk masjid. Jadi sebelum masuk masjid sudah berwudu, bagi si daim hadas wudunya tidak sah. Syaratnya masuk dulu ke masjid terus berwudu. Jadi bagi si daim hadas jika ingin melakukan sholat tahiyatul masjid harus masuk dulu ke masjid baru wudu. Jika sebelum masuk ke masjid tujuannya untuk melakukan sholat tahiyatul masjid, maka wudunya tidak sah. Wali rawatibil muakhirati qabla fi'lil fardhi, dan untuk sholat rawatib yang diakhirkan sebelum melakukan sholat fardu. Walazima wudu'ani au tayammumani ala khotibid daimil hadas, wajib melakukan 2 wudu ataupun misalkan melakukan 2 tayamum bagi seseorang khotib yang selalu hadas. Khotib yang daim hadas, khotib yang selalu hadas, ketika melakukan khutbah maka tayamum harus 2 kali. Tayamum yang pertama untuk khutbah yang pertama, tayamum yang kedua untuk khutbah yang kedua. Terus ketika ingin melaksanakan sholat Jumat maka tayamum lagi. Maka bagi si daim hadas harus melakukan 2 kali tayamum. Au walazima wudu'ani, ataupun melakukan 2 wudu. Wudu yang pertama untuk khutbah, terus yang kedua untuk sholat Jumat. Ahaduhuma lil khutbatain, dan satunya setelah 2 khutbah untuk melaksanakan Jumat. Jadi bagi si khotib yang daim hadas ketika melaksanakan Jumat maka wajib wudu 2 kali. Wudu yang pertama untuk khutbah, wudu yang kedua untuk sholat Jumat. Wal akhor ba'dahuma li sholati Jumatin, dan dicukupkan 1 wudu bagi orang yang tidak daim hadas. Bagi orang yang sehat, bagi orang yang tidak daim hadas, wudunya cukup 1 kali. Misalkan khotib tersebut sehat, khutbahnya cukup wudu 1 kali sekaligus untuk sholat Jumat.
bagi si daim hadas, bagi khotib yang daim hadas, maka wudunya harus 2 kali. Wudu yang pertama untuk khutbah, wudu yang kedua untuk sholat Jumat. Wa yakfi wahidun lahuma li ghairihi, tapi bagi orang yang sehat, bagi orang yang tidak daim hadas, maka wudunya cukup 1 kali. Untuk khutbah, untuk sholat Jumat cukup 1 kali. Wa yajibu alail wudu li kulli fardin, kata yang wajib bagi si daim hadas untuk berwudu setiap akan melaksanakan sholat fardu, seperti halnya katayamum, seperti halnya tayamum. Bagi si daim hadas harus wajib berwudu di setiap akan melaksanakan sholat fardu, seperti tayamum. Tayamum ketika ingin melaksanakan fardu maka tayamum lagi ketika ingin melaksanakan sholat fardu. Begitupun wajib berwudu bagi sholat fardu bagi si daim hadas. Wa kada ghuslul farji wa ibdalul qutnatil lati bi famihi. Begitu pula wajib membasuh vagina bagi wanita yang bekser. Wa ibdalul qutnatil lati bi famihi, dan mengganti kapuk yang berada pada bibir vagina. Bagi wanita yang daim hadas wajib membasuh vaginanya dan mengganti kapuk yang berada pada bibir vaginanya jika ingin melaksanakan sholat. Wal asobati, dan wajib mengganti pembalutnya ketika si wanita tersebut yang daim hadas ingin melaksanakan sholat, maka wajib membasuh vaginanya, mengganti kapuk yang berada pada bibir vaginanya, dan wajib mengganti pembalutnya. Wa illam tazul an maudiha, walaupun pembalut tersebut tidak bergeser dari tempatnya. Jadi syarat wudu bagi si daim hadas, wanita yang daim hadas harus membasuh vaginanya dan mengganti kapuk yang berada pada bibir vaginanya dan mengganti pembalut yang ada di vaginanya. Wa illam tazul an maudiha, walaupun pembalut tersebut tidak bergeser dari tempat vaginanya tersebut, maka wajib. Wa ala nahwi salisin mubadaratin bis sholat, dan bagi sejenis yang beser kencing misalkan, mubadaratun bis sholat, diwajibkan untuk bersegera melaksanakan sholat. Bagi si daim hadas ketika selesai berwudu, mubadarah bis sholat, harus bersegera melaksanakan sholat, jangan ditunda. Wa ala nahwi salisin mubadaratin bis sholat, bagi orang yang bekser, bagi orang yang daim hadas ketika beres berwudu wajib langsung menyegerakan melaksanakan sholat. Palau akhara limaslahatihi, kalau misalkan seandainya ia mengakhirkan sholat tapi untuk kemaslahatan sholat. Daim hadas ketika berwudu mengakhirkan sholat tapi tujuannya limaslahatiha, untuk kemaslahatan sholat. Kan tidori jamaah, seperti menunggu jamaah untuk melaksanakan berjamaah. Au jum'atin, ataupun misalkan untuk sholat Jum'ah. Wa in ukhirat an awali waktin, walaupun sholat tersebut diakhirkan dari awal waktu. Nah, wa kadhahabi ila masjidin lam yadurhu, nah, jawabnya di akhir, lam yadurruhu, maka tidak madarat. Wa kadhahabi ila masjidin, dan seperti berangkat menuju masjid, hukumnya tidak membahayakan. Orang yang daim hadas diperbolehkan mengakhirkan waktunya dengan syarat limaslahatiha, untuk kemaslahatan sholat. Misalkan intidhori jamaah, menunggu jamaah, au jum'atin, ataupun misalkan menunggu sholat Jum'ah. Walaupun diakhirkan waktunya, lam yadurruhu, maka tidak bermasalah bagi si daim hadas. Hukum asal bagi si daim hadas ketika berwudu wajib langsung melaksanakan sholat. Hukum asal bagi si daim hadas ketika berwudu wajib langsung mengerjakan sholat. Namun ada elat, jika ada untuk kemaslahatan sholat seperti menunggu jamaah, ataupun menunggu sholat Jumat, ataupun misalkan perjalanan dari rumah ke masjid, maka lam yadurruhu, tidak membahayakan bagi si daim hadas. Wallahu a'lam bishawab.